Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinta Mayangsari, mahasiswa PPG Daljab 3 Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini, Senin, tanggal 30 November tahun 2020, akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3 semuanya. Pagi, Bu. Kelas 3 cerdas, sehat, ceria. Nah, anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Selama pandemi ini selalu memakai masker bila keluar rumah, sering-sering mencuci tangan, dan jauhi kerumunan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bu Sinta akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang sudah masuk? Masuk semua ya? Nah, anak-anak, coba sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Vicky, dipimpin doanya. Kak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Udah selesai. Selamat pagi, Bu Sinta. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hitung Ibu Sinta ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila sehat negara, rakyat adil namun sentosa. Kita di satu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1 tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan muatan bahasa Indonesia, matematika, dan SPDB. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat menemukan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, dengan mengamati gambar dan syair lagu Cicak di Dinding, peserta didik dapat menganalisis ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada syair lagu. Pembelajaran yang ketiga adalah dengan mengamati syair lagu Cicak di Dinding, peserta didik dapat menemukan pola irama sederhana pada lagu. Tujuan pembelajaran yang keempat adalah dengan mengamati video pembelajaran, peserta didik dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Sudah siap anak-anak? Sudah. Semangat! Semangat. Ya, anak-anak, tahukah kalian
hidup? Apa yang disebut dengan makhluk hidup? Makhluk hidup itu adalah manusia dan tumbuhan. Nah, anak-anak, untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup, kalian perhatikan video yang akan Bu Sinta putarkan berikut ini. Kalian amati, lalu kalian tuliskan ciri-ciri makhluk hidup yang ada dalam video pembelajaran yang akan Bu Sinta tayangkan berikut ini. Mari kita perhatikan sama-sama. Assalamualaikum adik-adik semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Video ini kita akan mengulas ciri-ciri makhluk hidup. Seperti apa ya contoh makhluk hidup itu? Tumbuhan merupakan contoh dari makhluk hidup. Bagaimana dengan meja, buku, dan gelas? Kalian tuliskan anak-anak. Meja, buku, dan gelas termasuk golongan benda mati. Mereka bukan contoh makhluk hidup. Semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dirinya dengan benda mati. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Yuk kita simak penjelasannya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Bergerak bisa diartikan sebagai makhluk hidup yang berubah posisi dari keadaan semula. Contoh bergerak yaitu ketika kita sedang menulis, melukis, atau bernyanyi. Pada hewan bisa kita amati pada ikan dan cicak. Cara bergerak ikan dan cicak tentu berbeda. Ikan bergerak atau berenang dalam air menggunakan sirip dan ekornya, dan cicak bergerak dengan cara merayap menggunakan kakinya. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga mengalami pergerakan. Contohnya pada tumbuhan Venus. Ketika seekor serangga hinggap di bagian tubuhnya, lalu ia bereaksi mengaktifkan daunnya. Ciri yang kedua adalah bernafas. Bernafas bisa diartikan sebagai pertukaran gas menghirup udara berupa oksigen dan mengeluarkan kembali berbentuk gas CO2 atau karbon dioksida, juga uap air. Pada manusia dan hewan, oksigen diperlukan untuk pembakaran makanan menjadi energi dalam tubuh. Setiap makhluk hidup memiliki sistem pernapasan yang berbeda tergantung pada habitat atau tempat hidup dan jenis makhluk hidup tersebut. Contoh, pada hewan ikan, mereka bernapas menggunakan insang. Beda lagi dengan hewan amfibi yang dapat hidup di air dan udara. Mereka memiliki dua alat pernapasan, yaitu bernapas dengan menggunakan kulit dan paru-paru. Contoh lainnya adalah pada hewan mamalia, yaitu hewan menyusui. Sapi dan jerapah misalnya, mereka bernapas hanya dengan paru-paru. Ciri yang ketiga adalah tumbuh. Tumbuh artinya perubahan yang terjadi pada makhluk hidup hanya pada bagian tubuhnya, menjadi besar atau tinggi. Contohnya pada manusia. Manusia perkembangan tubuhnya akan menjadi lebih tinggi dari usia sebelumnya seiring dengan berjalannya waktu. Begitu juga terjadi pada tumbuhan dan hewan. Ciri yang keempat selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak artinya proses pada makhluk hidup menghasilkan keturunan. Contohnya pada manusia, hewan seperti ayam, jerapah, dan gajah. Pada manusia, gajah dan jerapah berkembang biak dengan cara melahirkan. Beda dengan ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Pada tumbuhan, hewan seperti toge yang berkembang biak dengan biji. Ciri kelima dari makhluk hidup adalah membutuhkan makan dan minum, yaitu untuk mendapatkan energi dan kekuatan dalam melakukan aktivitas. Ciri berikutnya yang keenam adalah peka terhadap rangsangan. Artinya makhluk hidup memberikan tanggapan ketika ada sesuatu dari luar datang. Contoh, ketika bunga datang ke arah wajah kita dengan seketika menutup mata kita. Contoh lain adalah hewan lintah yang dapat kita temukan pada area persawahan. Lintah jika terkena garam, tubuh lintah akan menggeliat karena diberi rangsangan berupa garam. Contoh pada tumbuhan adalah daun putri malu. Jika disentuh akan menghancurkan tulang daunnya.
Nah, dari kenal ciri tadi merupakan ciri makhluk hidup yang kita bisa kenali di sekeliling kita. Semoga bermanfaat ya. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah selesai ya anak-anak ya. Nah, dari video yang sudah ditayangkan Bu Sinta tadi, kamu sudah mengamati ciri-ciri makhluk hidup. Itu apa saja? Apa saja? Sudah dicatat ya? Sekarang coba Bu Sinta tunjuk salah satu untuk maju ke depan membacakan hasilnya. Coba Indah maju ke depan. Ya, kamu bacakan. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yang pertama. 1. Bergerak. Iya. 2. Bernafas. 3. Membutuhkan 3. Tumbuh. Ya. 4. Berkembang biak. 5. Peka terhadap rangsang. 6. Membutuhkan makanan dan minuman. Iya, pintar sekali. Beri tepuk tangan untuk Indah. Nah, dari video tadi, contoh makhluk hidup yang kamu lihat apa anak? Ada cicak, ada ikan, apa lagi tadi? Jerapah, sapi, gajah, tumbuhan. Banyak sekali contoh makhluk hidup yang ada dalam video pembelajaran tadi. Nah, sekarang Bu Sinta akan menampilkan sebuah gambar anak-anak. Kita lihat gambar apakah ini? Cicak. Gambar cicaknya sedang bergerak. Nah, anak-anak, cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Kamu sudah pernah melihat cicak? Iya, cicak biasanya ada di mana, Nak? Di dinding, iya. Nah, untuk mengetahui ciri-ciri cicak, marilah kita nyanyikan lagu berikut ini. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Siap? Nah. Hai semua, selamat datang di channel Putri. Kita belajar lagi yuk di video Ayo ini. semuanya berdiri. Ayo teman-teman. Cicak, cicak, cicak.
Kamu tuliskan. Ingat, menulisnya awal kalimat menggunakan huruf besar. Ciri cicak yang kedua apa, anak-anak? Ayo kita lihat. Datang seekor nyamuk. Berarti ciri cicak yang kedua apa? Membutuhkan makanan. Makanan cicak apa? Nyamuk, ya, kamu tuliskan. Cicak membutuhkan makanan. Makanan cicak nyamuk. Bicara. Ya. Nah, sekarang kalau sudah, coba Bu Sinta mau Valen, kamu bacakan ciri-ciri cicak yang sudah kamu tuliskan, Valen. Yang keras suaranya. Bergerak secara merayap. Bergerak dengan cara merayap. Yang kedua, Cicak membutuhkan makanan. cicak membutuhkan makanan. Apa makanan cicak? Nyamuk. Betul tidak? Betul? Betul. Ciri-ciri cicak yang pertama adalah cicak bergerak dengan cara merayap. Ciri cicak yang kedua adalah cicak membutuhkan makanan. Makanan cicak adalah nyamuk. Nah, anak-anak, dari syair lagu ini kita bisa menemukan pola sederhana pada sebuah lagu. Kita perhatikan tanda strip pendek dan tanda strip panjang. Nah, tanda strip pendek ini menyimbolkan apa, anak? Bunyi Pendek. Tanda strip panjang menyimbolkan bunyi bunyi panjang. Nah, kalau kita menyanyikan sesuai dengan tanda yang ada dalam syair lagu ini, kita menyanyikannya cicak, cicak di dinding. Karena yang di akhir adalah tanda strip panjang, berarti menggunakan bunyi panjang. Diam, merayap. Yang ketiga, datang seekor nyamuk. Panjang ya. Yang terakhir, lalu ditangkap. Nah, ingat ya. Strip pendek untuk menyimbolkan bunyi pendek, strip panjang untuk menyimbolkan bunyi panjang. Nah, dari syair lagu ini kita bisa menemukan pola irama yang sama dan pola yang berbeda. Kira-kira mana
bergerak. Ikan itu bergerak dengan apa? Sirip dan juga ekor. Nah, kamu buka pada lembar kerja kalian. Kita amati sama-sama ciri-ciri ikan. Nah, ikan ini bergerak dengan cara berenang. Kemudian kalau cicak tadi sudah kita pelajari, cicak itu bergerak dengan cara merayap. Kemudian ikan bergerak dengan cara apa, anak? Berenang. Nah, kamu tuliskan pada lembar kerja kalian, anak-anak. Nah, kita amati sama-sama gambar ikan yang ada dalam lembar kerja kalian. Kemudian makanan ikan apa? Kalau makanan cicak tadi adalah nyamuk, makanan ikan apa? Lumut, bisa. Apa lagi? Cacing, ya. Kamu tuliskan. Sudah? Ingat, menulisnya awal kalimat menggunakan huruf besar. Nah, kalau sudah, nanti salah satu ke depan membacakan hasilnya. Ciri-ciri cicak apa? Ciri-ciri ikan apa? Sudah? Sekarang coba lodi ke depan. Bacakan ciri-ciri cicak. Nah, dan juga ciri-ciri ikan. Ayo maju ke depan. Yang keras. Ikan dapat bergerak. Ikan bergerak dengan berenang. Ya. Ikan membutuhkan makanan dan minum. Salah satu jenis makanannya adalah lumut dan cacing. Iya. Kemudian ciri-ciri cicak. Cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Benar tidak, Anak? Vicky, coba maju ke depan. Bacakan hasil yang sudah kamu tuliskan. Ayo, Vicky. Bacakan ciri-ciri cicak. Nah, Bergerak, merayap, membutuhkan makanan. ini baca dulu yang ini. Cicak bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Ya. Membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Kemudian ciri-ciri ikan. Ikan bergerak cara berenang, sirip dan ekor. Ikan membutuhkan makanan untuk cacing. Ya, anak-anak, kalian sudah menjawab ciri-ciri cicak dan ciri-ciri ikan. Sekarang coba, nah, kesimpulan yang kita ambil dari ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita amati tadi apa, anak? Yang pertama, ayo, ciri-ciri cicak dan ikan tadi kita simpulkan. Cicak dan ikan sama-sama bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Ikan bergerak dengan cara berenang. Kesimpulan yang kedua, makanan. Nah, cicak dan ikan sama-sama membutuhkan makanan. Makanan cicak apa? Zahra. Makanan cicak apa, Zahra, tadi? Makanan cicak nyamuk. Rani, makanan ikan apa? Cacing. Betul? Nah, dari kedua hewan ini bisa kita simpulkan bahwa makhluk hidup itu bergerak dan membutuhkan makanan. Nah, sama-sama bergerak, tapi cara bergeraknya berbeda. Ikan bergerak dengan berenang, cicak bergerak dengan cara merayap. Sama-sama membutuhkan makanan, tapi makanannya berbeda. Cicak membutuhkan makanan yaitu nyamuk. Ikan
dan ikan yang sudah kita simpulkan ini, kita bisa mendapat persamaan cicak dan ikan. Itu apa? Iya, bertelur. Ikan bisa bertelur? Bisa. Cicak bisa bertelur? Bisa. Nah, anak-anak, ikan mas ini bisa bertelur mencapai 1000, mencapai ribuan. Banyak tidak kalau mencapai 1000 dan ribuan itu? Banyak sekali. Nah, kalian sudah bisa menuliskan bilangan 1000? Bisa. Nah, sekarang kita akan mempelajari bilangan 1000 sampai 10.000. Kita perhatikan anak-anak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello class, di video kali ini kita akan belajar tentang nama dan lambang bilangan 4 angka. Nah, kita perhatikan anak-anak. Bilangan 4 angka adalah bilangan ribuan atau bilangan yang berjumlah 4 angka. Contohnya 5.000. Sebelum kita belajar membaca dan menulis nama dan lambang bilangan, terlebih dahulu kita mengenal nilai tempat. Misalnya, Nah, bilangan berapa anak? 5.000 ya. nilai puluhan. Nah, kamu perhatikan nilai tempatnya. Nilai tempat itu ada satuan, Nanti nilai tempat. puluhan, ya. Misalnya, Ibu beri contoh lain. Bilangan berapa anak? 2735 menempati nilai tempat satuan. Angka 3 menempati nilai tempat puluhan. Angka 7 menempati nilai tempat ratusan. Dan angka 2 menempati nilai tempat ribuan. Cara membacanya, kita mulai dari bilangan yang menempati nilai tempat ribuan. 1 dibaca 1000. 4 menempati nilai ratusan, dibaca 400. 2 menempati nilai tempat puluhan, dibaca 20. 7 menempati nilai tempat satuan, dibaca 7. Sehingga 1427 dalam bilangannya dibaca 1427. 8613 dibaca 8.613. Selanjutnya kita belajar tentang lambang bilangan. Misalnya Ibu beri contoh bilangan 2000. 2000 ditulis 2.000. 2000 itu ditulis 2. 7.235 ditulis 7.235. 4.090 ditulis 4.090. Sekian penjelasan Ibu tentang nama dan lambang bilangan. Semoga anak-anak paham ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, setelah kita tadi melihat video pembelajaran, kita lihat anak-anak, bilangan yang atas sendiri ini dibaca berapa? 1000. Ayo yang keras. Membacanya bilangan yang kedua? 3000.
Berkembang biak, Zara. Peka terhadap Peka terhadap rangsangan. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Nah, kita sudah mempelajari ciri-ciri cicak dan ikan. Setelah tadi kita belajar ciri-ciri makhluk hidup, kita mempelajari pola irama sederhana dengan menyimpulkan apa tadi anak-anak? Bunyi panjang dan bunyi pendek pada syair lagu. Kemudian kita sudah belajar tentang bilangan 1000 sampai dengan 10.000. Nah, anak-anak, dari pelajaran yang sudah kita pelajari, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan tidak? Kalau tidak ada, nanti kalian kerjakan soal-soal yang sudah Bu Sinta kirimkan melalui WA Group, ya. Ini adalah soal-soal dari Google Form. Linknya sudah Bu Sinta bagikan pada WA Group yang kelas 3 ya. Nanti dikerjakan seperti biasa. Bu Sinta tunggu sampai jam 8 malam nanti. Ya, semua harus mengerjakan ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Gundul Gundul Pacul. Bisa menyanyikan lagu Gundul Gundul Pacul? Ayo semua berdiri. Sambil tepat-tepat ya. 1, 2, 3. Gundul Gundul Pacul. Nyungki nyungki wakul. Wakul rincang sekali dadi sarapan. Wakul rincang sekali dadi sarapan. Nah, anak-anak, sekarang kalian bisa berkemas-kemas. Kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Vicky, ayo dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat siang Bu Sinta. Siang anak-anak. Sebelum kalian pulang, tetap ingat ya, mematuhi protokol kesehatan selama di rumah. Anak-anak, Bu Sinta cukupkan pembelajaran hari ini. Sekian dari Bu Sinta. Assalamualaikum.